Hari ini bersama aku Mang Cik Pascal. Dan tentunya ada aku Bici Rica Aziz, pemirsa. Cuaca di luar itu mendung. Betul, lah hujan malah ya. Betul, lah hujan, lah Yap, gerimis ya, gerimis-gerimis betul. tipis. Jangan tarik selimut dulu tapi pemirsa ya, karena tentunya kami masih nak membagi ke segala macam informasi dengan narasumber kami yang tentunya luar biasa dan pastinya mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang tentunya tidak kita ketahui. Betul. Cik Pascal ya. Khusus si Cik Rica ya. Betul sekali, Iya. karena yang namanya Halo Palembang ini memang tempatnya kita berbagi informasi pemirsa, hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh pemirsa atau mungkin untuk pengetahuan-pengetahuan baru yang tentunya akan berguna bagi pemirsa maupun keluarganya pemirsa sendiri. Betul. Belakangan ini Cik Rica, cak mana Cik Rica? Kalau belakangan ini alhamdulillah sih senang ya, karena kan kita yang namanya anak muda juga, terus di sekitar kita juga lagi menggalakkan yang namanya kesehatan. Betul, hidup sehat Cik Rica. Betul, hidup sehat dan event olahraga juga banyak. Betul. Apalagi menuju akhir tahun ini Cik Rica, kita pengennya hidup sehat ya. Betul sekali, hidup sehat dan hidup benar tentunya Cik Pascal. Jangan ke kanan ke kiri. Kalau pusing kita tadarusan ya. Betul. Makanya semuanya hal positif lah ya. Betul sekali. Dan ini juga masih berkaitan pemirsa dengan tema kita hari ini untuk pemberantasan hal-hal negatif pemirsa, sehingga nanti kehidupan kita dalam bermasyarakat juga jauh lebih positif. Betul. Apa itu tema kita hari ini, Cik Pascal? Tema kita hari ini ya, Mang Cik Bice, ini peran strategis BNNP Sumsel dalam menekan peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Nah, itu dia pemirsa, kita tahu Dewek Sumatera Selatan ini adalah salah satu daerah di Indonesia yang memang peredaran maupun penggunaan narkobanya memang agak tinggi ya. Betul. Tapi tentunya BNNP Sumatera Selatan itu terus memerangi sehingga nantinya kalau bisa nanti kita akan bebas narkoba total. Ya. Nah, ada siapa Cik Rica hari ini? Wah, ini kita sudah mengundang narasumber kita yang gagah tentunya pemirsa pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa Bapak Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK yang merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi Bapak. Mas Aziz. Selamat pagi penonton Pak TV sekalian. Pagi. Suaranya beda ya, betul. Kalau Bapak Brigjen Pol beda pemirsa suaranya ya. Dari suaranya Bella sudah khusus ya. Khas banget. Ini gimana kabarnya hari ini Pak? Luar Baik biasa, ya? sehat selalu. Sehat ya. Kemarin baru pulang dari Kabupaten Lahat untuk kita melakukan pelatihan untuk relawan anti narkoba sebanyak 50 orang. Dari semua komponen masyarakat, ormas, dan lain-lain. Memang dari luar kota Cik Rica ya. Hari ini langsung ke sini Bu. Betul, mukanya juga agak sedikit lelah, tapi semoga tetap semangat ya Pak ya, mau membagikan informasi ya tentunya ya kepada pemirsa kita galau-galau. Nah Pak, kalau untuk dari kacamata Bapak sendiri Pak sebagai Kepala BNNP Sumatera Selatan, bagaimana Pak di tahun 2025 ini, apakah sudah menurun peredaran maupun penggunaan narkoba di Sumatera Selatan? Terima kasih Baca, pemirsa sekalian. Perlu disampaikan bahwa setiap periode waktu, biasanya setahun atau 2 tahun, BNN itu melakukan survei. Melakukan survei fluktuatif, angka dari 2008, 2011, 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Angka terakhir itu di tahun 2023 itu ada di 1,73% prevalensi. Artinya 1%, 1,7% masyarakat Indonesia rata-rata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu dirata-ratakan semuanya 1,73 prevalensi. Prevalensi itu artinya jumlah pecandu yang ada di suatu masyarakat. Jadi kalau dikonversi dengan jumlah penduduk Indonesia, 1,73 itu ada 3,3 juta masyarakat Indonesia yang masih bergumul dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian tahun 2020 negara melakukan survei meneropong sampai di tingkat provinsi. Kebetulan angka di Sumsel itu cukup mungkin tinggi sekali. Kalau saya udah katakan tinggi sekali karena berlipat-lipat di antara rata-rata prevalensi nasional. Ada di angka 5%. Dia itu urutan kedua dari yang pertama adalah Sumatera Utara, 6,5%. Kemudian Sumatera Selatan 5%, diikuti DKI, kemudian Sulawesi Tengah, dan yang kelima DIY nomor 6-nya Jawa Barat. Jadi kita di urutan kelima dengan angka prevalensi jumlah pecandu 5%. Artinya kalau kita bicara 5%, dari 1.000 masyarakat Sumsel, 50 yang pecandu. Waduh, tinggi sekali. Lumayan juga ya. Kalau nasional, dari 1.000 masyarakat Indonesia,
17 yang pecandu. Jadi 17 kita pecandu. angkanya bisa 3 kali lipat. Oke, ini tapi Pak, melihat, wilayah Sumsel kan lumayan besar juga ya Pak ya. Iya. Ini wilayah yang menjadi perhatian BNNP itu di mana Pak wilayahnya? Yang menjadi perhatian khusus lah? Ini ada perubahan tren. Aha. Kalau kita mungkin akhir-akhir 90-an, awal 2000-an, itu narkoba itu banyak tersebar digunakan di daerah perkotaan. Tetapi mungkin karena literasi yang cukup, kemudian pengalaman yang ini, orang mulai belajar. Jadi sekarang para sindikat itu masuk ke daerah-daerah pedesaan yang mungkin masyarakatnya literasi kurang, penguatan kurang. Kemudian tetapi di daerah itu punya daya beli. Punya daya beli. Jadi sindikat narkoba itu akan masuk kepada masyarakat yang memang punya daya beli. Iya. Nah, karena ini juga bukan barang murah, sehingga meskipun dia di pedesaan, tetapi di situ ada perputaran uang, harus diantisipasi dan waspada juga sindikat narkoba akan masuk untuk ingin menikmati keuntungan ekonomi di daerah tersebut. Jadi kita mencari sasaran, tidak ada yang prioritas, tetapi kalau dari peta jaringan, kemudian peta kita lihat dari yang rehab dan sebagainya, ada beberapa tempat yang memang menjadi fokus kita. Oke, baik. Nah, Pak, kalau kita tahu kan yang namanya peredaran narkoba, penggunaan juga itu kan memang banyak juga anak-anak kecil dan remaja ya Pak ya. Sebenarnya kalau kita sebagai keluarga, sebagai pintu pertama untuk menghalangi hal tersebut terjadi di keluarga kita, caranya gimana sih Pak? Memang kalau kita juga bekerja sama dengan BPKBN dari Kanwil Kependudukan, mereka memang awalnya semuanya dari keluarga. Karena itulah di Astacita Pak Presiden Prabowo itu kesadaran dan pencegahan narkoba diawali dalam kesadaran keluarga. Jadi memang semuanya dimulai dari keluarga sebagai prarata sosial terkecil dalam masyarakat. Kalau dalam teori kriminologi itu semakin kuat ikatan antar anggota keluarga, semakin susah anggota keluarga itu melenceng untuk menjadi terjadi penyimpangan, baik kejahatan maupun penggunaan narkoba dan sebagainya. Kita lihat bahwa banyak orang tua yang mungkin ingin berkeluarga tapi tidak siap melaksanakan tugasnya sebagai orang tua. Jadi memang ada permasalahan mungkin pengasuhan atau parenting, kegagalan parenting sehingga anak-anak kita berjalan autopilot dan kita tidak tahu mungkin masa kecil kami, mungkin Gen X ya, Gen Y berbeda sekali dengan gen milenial dengan gen Z yang hidup sekarang. Dulu kita untuk mendapatkan informasi kita harus effort yang besar, tetapi generasi sekarang kalau tidak betul-betul diawasi oleh orang tua, itu informasi itu datang begitu dan kita tidak tahu apa yang masuk dalam kepala informasi yang ada di otaknya gitu. Sehingga memang butuh tantangan yang lebih berat untuk orang tua zaman sekarang untuk mengarahkan anak-anak kita. Mungkin itu tantangan terbesar, sehingga pertama yang kami sarankan tetap bentuk keluarga yang betul-betul kuat ikatannya, kemudian arahkan anak-anak kita dengan pola bimbingan yang memang sesuai dengan masa kita. Saya bisa katakan kalau saya mendidik anak saya dengan konsep bagaimana orang tua saya mendidik saya, itu beda kemungkinan ya, Pak, ya? besar itu akan gagal. Karena tantangan lingkungan yang saya hadapi dengan lingkungan yang anak saya hadapi itu berbeda jauh. Berarti harus ada pemuktahiran atau update dalam sistem pengasuhan. Iya. Karena informasi lebih banyak yang dapat, harus banyak juga yang disaring gitu ya. Betul sekali. Oke. Ini kita bakal nanya-nanya lagi Pak ya, karena kita mau mau break iklan dulu. kita. Oke, baik. Nanti kita bakal balik lagi Mang Cek Bice ya. Pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang, dan tentunya kita sudah masuk ke segmen kedua. Hari ini kita perbincangan hari Jumat menuju weekend tapi agak serius sekali ya. Iya. Tapi ini langsung mainan kita nanya ya, karena masih dengan Bapak ini juga, Bapak Kepala BNNP Sumatera Selatan ya, Bapak Hisar. Ini pengen nanya Pak, ini di 2025 Pak ya. Ini melihat juga perkembangan narkoba juga tadi lumayan tinggi. Ini kalangan usia berapa Pak yang paling rentan terkena Pak?
Untuk kita dalam survei itu kelompok umur yang paling tinggi penggunaannya itu ada di kelompok 25 sampai 45. Kenapa 25 sampai 45? Mungkin 25 sampai 45 itu adalah usia produktif yang punya penghasilan. Tetapi ada kekhawatiran kita, kelompok umur yang mengalami tren kenaikan penggunaannya adalah kelompok umur 15 sampai 25. Nah, ini adalah anak-anak remaja, pemuda, SMA dan mahasiswa yang memang rentan untuk ditawarkan atau diajak untuk pakai narkoba pertama kali. Pertama kali. Dari memang survei yang paling banyak juga orang pertama kali pakai di kelompok umur ini. Karena itulah kita dalam upaya pencegahan kita membuat relawan, kemudian membawa peer group di dalam sekolah, penyuluhan-penyuluhan, itu tujuannya untuk supaya anak-anak kita itu punya daya tolak, punya daya imun, apabila diajak dia bisa nolak. Karena dari survei juga perlu kami sampaikan di sini bahwa di pedesaan orang pakai narkoba pertama kali itu 84 karena ajakan teman. Di perkotaan malah lebih tinggi, 86%. Orang pakai narkoba pertama kali karena ajakan teman atau pacar. Gitu. Sisanya mungkin memang karena kepenasaran atau dia ingin mencoba sendiri, dia mencari. Kadang-kadang anak-anak itu dia lebih mendengarkan temannya daripada orang tua. Karena itulah kita balik. Kita bikin peer group anti narkoba supaya teman-temannya yang mengajak dia untuk tidak pakai narkoba. Itu upaya-upaya kita. Kalau dia tidak mau dengar orang tuanya, ya udah kita bikin temannya, dia melihat kira-kira upaya kita seperti itu. Nah, kalau sejauh ini Pak, untuk dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak untuk mengurangi nih Pak, baik terutama peredaran di kalangan remaja? Apakah ada penyuluhan ke sekolah-sekolah atau seperti apa Pak? Oh pasti, kita ada kegiatan Goes to Campus, Goes to School. Kita ada bimbingan juga kepada guru BP, guru-guru BP yang ada di sekolah di kabupaten kota. Kebetulan di di Sumatera Selatan ini tidak semua kabupaten kota ada BNNK-nya. Jadi kita membagi perayon. Kalau di BNK yang ada kabupaten kota, BNNK-nya yang, tetapi kita bikin bagian perayon. Untuk BNNP melayani kota dan Banyuasin. Nah, kita bikin di sekolah ada namanya kelompok siswa anti narkoba. Kita berikan life skill agar mereka bisa menjadi embrio anti narkoba di lingkungan sekolahnya. Di kampus juga kita dorong untuk kampus-kampus membuat UKM, unit kegiatan mahasiswa anti narkoba. Di tiap kampus kita bikin seperti itu. Lalu biasanya kalau ada penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru, kita dorong untuk diadakan pembekalan mahasiswa baru tentang literasi anti narkoba, dan itu sudah dilaksanakan. Dan itu tiap bulan pasti ada ya Pak ya? Ya, tiap bulan rutin. berjalan terus. Iya. Tapi melihat ini Pak ya, tentang go to school. Memang dari dulu aku kecil SD itu udah ada sosialisasi tentang anti narkoba. Juga biasanya kan di sekolah ya, anti narkoba. Udah lama banget itu digaungkan ya. Tapi melihat di 2025 ini Pak, ada penyalahgunaan tren baru nggak Pak di dunia narkoba ini Pak? Satu lagi mungkin saya tambahkan, selain ada Goes to School juga, kita ada program IKAN. Apa itu? IKAN itu integrasi kurikulum anti narkoba. Jadi mungkin sudah masuk Pak ya? Bentuknya kita lagi bangun itu, kita koordinasi di tingkat pusat, sudah kerjasama antara MOU antara Kepala BNN dengan Mendikdasmen untuk memasukkan materi anti narkoba di beberapa mata pelajaran. Kita tahu bahwa guru sudah banyak bebannya. Kita tidak membuat mata pelajaran baru, tetapi ada materi anti narkoba masuk dalam beberapa. Misalnya masuk di PKN, di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Maksud kita dalam integrasi kurikulum anti narkoba itu, apabila seorang murid itu tiap kali kelas 1 ada lagi anti narkoba, sehingga dia punya terinternalisasi nilai-nilai anti narkoba dalam pikirannya, sehingga kalau ditawarin dia udah nggak pakai mikir-mikir lagi untuk menolak. Kita brainwash sampai dia menolak banget. Dia seperti gitu, dogma lah begitu. Iya. Itu kira-kira upaya kita. Pertanyaan tadi? Tren baru Pak. Tren baru di 2025 ini. Untuk penggunaan narkoba paling banyak di Sumatera Selatan itu mungkin ya sabu-sabu, kemudian ekstasi,
Ada kalau dari yang kita rehab, ada beberapa juga yang sinte. Oke. Sinte itu tembakau gorila. Mungkin kalau ingat artis yang dulu yang ditangkap, tapi waktu itu sinte itu tembakau gorila belum masuk dalam daftar narkoba. Jadi dia tidak bisa ditegakkan hukum masalah narkoba. Sinte itu maksudnya ganja sintetis. Jadi tembakau kemudian direndam atau disemprot dengan ganja sintetis, cairan ganja sintetis. Nah, yang tren sekarang juga itu adalah iPod. iPod? Itu dimasukin? Vape. Vape. Vape itu dimasukkan cairan bius. Iya. Namanya kalau kita dapat di sini yang paling beberapa kita sudah razia dan kita periksa, itu mengandung yang namanya etomidat. Etomidat itu efeknya seperti obat bius karena itu adalah turunan dari ketamin. Ketamin itu digunakan di dunia kedokteran sebagai obat bius. Waktu kita melakukan penangkapan, dia belum masuk ke dalam narkoba. Dia masuk ke obat-obat keras dan itu diterapkan hukum undang-undang kesehatan. Tapi undang-undang kesehatan itu sangat ringan hukumannya. Kadang-kadang cuma percobaan, kadang-kadang cuma denda. Nah, cuman ini sudah ada Permenkes yang baru, sudah memasukkan beberapa senyawa yang masuk dalam narkotika. Jadi yang tadi yang saya bilang etomidat itu sekarang sudah masuk ke dalam golongan narkotika golongan 2. Jadi itu sekarang kalau misalnya kita temukan vape gitu atau pot gitu, orang jual pot biasanya, itu bisa kita kenakan undang-undang narkotika. Itu sama yang kayak di Singapura ya Pak? Kalau Iya, nggak salah betul ya? sekali. Di Singapura legal kah Pak? Atau itu sudah dilarang ya Pak? Kalau Singapura mungkin lebih radikal lagi. Iya. Jadi sekarang Singapura apapun bentuk vape, karena